Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita bahas yang menjadi konsep dasar sosiologi pada pembelajaran penjas. Ini lah nampak kan share screen-nya? Udah, Dok. Oke. Cek komentar. Langsung saja, yang pertama yaitu teori sosiologi olahraga. Sosiologi sebagai ilmu yang lahir pada abad berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada masa Revolusi Industri Inggris dan Revolusi Sosial Prancis. Revolusi tersebut berdampak pada keharmonisan hubungan antara warga masyarakat sehingga terjadi interaksi sosial. Situasi ini mendorong seorang ahli filsafat Prancis bernama Auguste Comte membuat sebuah karya yang berjudul Course of Positive Philosophy pada tahun 1844. Comte menyebut kajian tentang kehidupan sosial manusia dengan istilah sosiologi. Karena itu, beliau dijuluki Bapak Sosiologi. Namun, selain itu, beliau juga terdapat beberapa ahli yang mengkaji hubungan antara manusia, seperti Karl Marx, Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Max Weber. Selanjutnya, definisi sosiologi dari beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Peter L. Berger, yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Meyer Polak mendefinisikan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu hubungan antar manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok baik statis maupun dinamis. Sosiologi olahraga merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi di mana membahas tentang kehidupan sosial budaya dalam olahraga. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan teori tentang sosiologi olahraga. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaiknya. Pelaksanaan pendidikan harus mulai dari pengadaan tenaga pendidik sampai pada usaha peningkatan mutu peserta didik. Pendidik yang berkualitas sangat tergantung kepada kualitas dari guru pendidiknya. Guru atau pendidik yang berkualitas adalah guru yang berpendidik yang memiliki kompetensi mengajar yang baik dan memiliki karakter pendidik yang profesional. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Huzaimah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Rizky tadi. Selanjutnya, implementasi kurikulum pendidikan jasmani. Kurikulum baru tahun 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP tahun 2006. Prinsip pembelajaran berdasarkan kurikulum tahun 2013 harus berpusat pada anak, di mana peserta didik harus dapat belajar secara individu maupun secara berkelompok, di mana siswa dapat bekerja sama sehingga dapat membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Sebagai implikasinya, guru harus dapat memahami latar belakang peserta didik dalam membuat rancangan pembelajarannya yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan tuntutan struktur keilmuannya. Selanjutnya, memodifikasi materi permainan ke materi yang sesuai dengan usia anak didik. Pendekatan pembelajaran penjas melalui media modifikasi
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP, Developmentally Appropriate Practice. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani dianggap penting untuk diketahui oleh para guru pendidikan jasmani. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran. Selanjutnya, guru-guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. Udah, Ki. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahrul. Sahrul. Ya, bentar. Udah nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Zaima. Yang selanjutnya, modifikasi materi permainan ke materi yang sesuai dengan usia anak didik. Pendekatan pelajaran penjas melalui media modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP, Developmentality Appropriate Practice. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat melancarkan siswa dalam belajarnya. Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani dianggap penting untuk diketahui oleh para guru pendidikan jasmani. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari pelajaran. Selanjutnya, guru-guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa harus dimodifikasi serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. Proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Amri, mendefinisikan pendekatan pembelajaran adalah cara atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang pada dasar gaya pemikirannya mengadopsi dari metode ilmiah. Tim penyusun memberikan konsepsi bahwa langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah antaranya mengamati atau observing, menanyakan atau questioning, mencoba, experimenting, menalar, associating, dan membentuk jejaring, networking. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah penyampaian dari kelompok kami tentang konsep dasar sosial olahraga dalam pembelajaran penjas. Di sini kami akan membuka satu sesi pertanyaan yang berisi 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Rizky Alfredo. Baik, silakan Ike.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahma. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok Rizky Alfrido. Apa tujuan dalam langkah-langkah pembelajaran? Baik, bisa diulang. Apa tujuan dalam langkah-langkah pembelajaran? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Izin bertanya, Rizky Alfrido. ya silakan Muhammad Al-Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pendidikan kan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana guru atau pendidik jika tidak memiliki kompetensi mengajar yang baik dan memiliki karakter pendidik yang tidak profesional? Oke, terima kasih Al-Kausar. Baik, sama Rizky Alfrido. Selanjutnya, Izin bertanya. ya silakan Yuda. Baiklah, saya akan bertanya. Tadi kan dijelaskan pendekatan pembelajaran Penjas melalui media modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP. Coba kalian jelaskan tentang pernyataan uraian yang dimaksud. Bisa Jelas nggak? Kalau jelas di aja. Di Ya, chat aja ya, panjang soalnya. Ya, bisa diulangi sekali lagi Yud, agak panjang pertanyaan tadi Yud. Di chat aja. Baiklah, Dia kami mau chat, akan mohon menunggu sebentar untuk mencari pertanyaan. Baiklah, pertanyaan dari Ike akan dijawab oleh Huzaima. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ike. Pertanyaannya, apa tujuan dalam langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkah tersebut akan mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, serta mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dan mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran, sehingga hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Baik, apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan?
Bisa diulangi sedikit lagi jawabannya, soalnya belum selesai nyatat, udah selesai. Oke, saya ulangi. Langkah-langkah tersebut akan mendorong dan menginspirasi siswa analitis dan tepat, serta mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dan mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Sehingga hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Bagaimana Ike? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Al-Kausar, yaitu pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana jika guru atau pendidik tidak memiliki kompetensi mengajar yang baik dan memiliki karakter pendidik yang tidak profesional? Baiklah, seorang guru haruslah untuk selalu profesional, dikarenakan guru tersebut harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan sebuah keadaan untuk peningkatan mutu peserta didik. Karena ada guru yang kurang profesional, maka hal tersebut mengakibatkan kurangnya kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Guru yang kurang terlatih akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti ilmu pengetahuan dengan baik. Mungkin itu Muhammad Al-Kausar. Baiklah, terima kasih Rizky Elfrido. Jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih. Jawaban dari Boleh tolong diulangi lagi sih dari pertanyaan jawabannya tadi? Pertanyaan adalah bagaimana jika guru atau pendidik tidak memiliki karakter yang tidak profesional? Jawabannya adalah kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk profesional karena harus mewujudkan keadaan untuk meningkatkan mutu peserta didik. Jika tidak profesional, maka akan mengakibatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Guru yang tidak terlatih atau tidak profesional akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki ilmu pengetahuan dengan baik. Gitu, Selfie. Solusi yang ditawarkan dari teman-teman itu seperti apa? Kan Al-Kausar tadi bertanya bagaimana jika pendidik itu tidak profesional. Terus solusinya dari masalah ini apa? Kan kita kan juga mengangkat tentang sosiologi olahraga kan, berbicara mengenai masalahan yang ada di olahraga. Jadi coba berikan solusinya gitu, apa yang harus dilakukan sehingga membuat guru itu menjadi lebih profesional dan bisa melakukan kinerjanya dengan baik. Baiklah, sebentar.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi. Bagaimana solusinya jika guru itu kurang profesional? Yang pertama, guru itu harus menguasai bidang keilmuan yang diajarkannya agar tidak salah kepada peserta didik yang akan diajarkannya. Nah, kemudian terampil dalam melaksanakan proses pengajaran sehingga mampu mendidik dan mengajar siswa agar apa yang disampaikannya tidak salah kepada para siswa. Kemudian sikap positif terhadap guru serta senantiasa meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan tugas profesinya. Bagaimana, Selvi? Juga yang bertanya, apakah dari program yang kita sering dengar itu PPG itu merupakan solusi juga dari eh, profesional guru dalam melakukan tugasnya atau seperti apa? Bagaimana? Coba ulangi. Kan itu solusi dari teman-teman kan. Nah, juga saya ingin bertanya, apakah sistem atau kerja dari guru itu kan ada tentang PPG itu. Ya, Apakah itu juga termasuk dari solusi untuk mengatasi permasalahan ini atau bukan gitu. Itu yang kita tahu kan PPG itu kan tentang pendidikan profesi kan. Apakah itu termasuk juga menjadi solusi atau baiklah, akan langsung saya jawab. Menurut saya itu termasuk solusi karena dalam PPG itu kan seorang guru sudah seorang guru, mohon maaf, Lopi, seorang guru itu sudah dibentuk dan agar menjadi tenaga pengajar yang baik dan profesional. Begitu, Selvi. boleh diulang lagi sih? Menurut saya dari PPG itu kita seorang guru itu dididik apa? Agar menjadi tenaga pendidik yang profesional dalam PPG itu. Maka itu termasuk menjadi solusi, Selvi. Ya, terima kasih jawabannya. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Yuda akan dijawab dengan Syarul Al-Akbar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Yang pertanyaannya, pendekatan pembelajaran penjas melalui media modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP. Coba kalian jelaskan tentang pernyataan yang saya sampaikan. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaannya. Artinya bahwa tugas agar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan, kemampuan atau kondisi anak dan dapat membantu mendorong ke arah perubahan tersebut. Sekian, terima kasih. Bagaimana Yuda, apakah dapat diterima jawaban dari Syarul? Baiklah, terima kasih. Sudah jelas. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Bowo. Pada Pak Bowo, dipersilakan.
Jika tidak ada, langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Foto dulu, Ki. Oh iya, bentar ya, kita foto dulu. Mandi dulu Ike. Foto terus Ike, mandi belum? Belum mandi. 1, 2, 3. Oh, bentar. Biar Aisyah. Yang sudah, Ki. Foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan. Farul mandi. Berikan aplaus ke Mbak Rizky. Apa moderator? Mandi Farul.